Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kewajiban Seorang Kristen, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 22 ayat 15a, 16b, 17 dan 21b. Orang-orang Farisi menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya, "Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar?" Kata Yesus, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini diwartakan dalam liturgi gereja perikop tentang kewajiban seorang Kristen yang baik. Uskup Semarang, Sugio Pranoto pernah berkata bahwa seorang beriman adalah 100% Katolik dan 100% Indonesia. Menurutku bahwa seorang Katolik harus mempertanggungjawabkan imannya dan bertanggung jawab juga sebagai warga negara Indonesia yang baik. Salah satu slogan Departemen Perpajakan berbunyi, "Orang bijak itu taat pajak." Maksudnya tidak lupa membayar pajak. Persoalan itu dikedepankan kepada Yesus oleh orang-orang suruhan kaum Farisi. Mereka sendiri tidak langsung berani bertanya kepada Yesus, "Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar?" Pertanyaan ini mau menjebak Yesus. Kalau ia melarang membayar pajak, dengan demikian mereka dapat menuduh dia melawan pemerintah Kaisar Romawi yang pada masa itu menjajah bangsa Yahudi. Saudara-saudari terkasih, sungguh di luar dugaan mereka apa yang dikatakan Yesus. Dia tidak mengatakan boleh atau tidak boleh, melainkan memberikan panduan yang sewajarnya dalam kehidupan sebagai pemeluk agama Tuhan dan warga negara Kekaisaran Romawi. Yesus berkata dengan lugas dan jelas firman-Nya, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Jawaban itu sungguh mengherankan mereka. Lalu mereka pergi meninggalkan Yesus seorang diri. Menarik untuk disimak apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, sebab Dia tidak mendatangkan permusuhan, melainkan memberikan pencerahan dan pendidikan yang sewajarnya. Sebagai warga kekaisaran yang baik, seseorang memberikan sumbangannya kepada keperluan kekaisaran. Sebagai warga yang diberkati Allah, mereka juga harus memberikan pujian dan penyembahan yang sepantasnya kepada Allah. Tuhan Yesus memberikan tuntunan yang seharusnya ditaati dalam hidup bermasyarakat selayaknya. Saudara-saudari terkasih, mungkin tidak terlalu banyak yang bisa saya katakan kepadamu pada hari ini, bahwa
kita memang harus menjadi orang Kristen yang baik dan menjadi warga negara yang baik pula. Tuntutan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus ini sesungguhnya adalah tuntutan minimalis bahwa orang harus menjadi warga negara yang baik, tetapi juga menjadi warga gereja yang baik. Pertanyaan orang-orang Farisi yang mengutus orang lain itu bertanya kepada Yesus tentang boleh atau tidak membayar pajak kepada negara. Dewasa ini masalahnya bukan boleh atau tidak boleh, tetapi bahwa membayar pajak itu adalah sebuah kewajiban atau keharusan. Bahkan orang yang taat membayar pajak itu diberi gelar orang bijak. Pujian yang diharapkan berdampak positif ini pada faktanya tidaklah semudah mengatakannya. Dalam kehidupan yang bisa lihat atau kita dengar diberitakan bahwa pertanyaan orang Farisi itu berubah bentuk dengan rekayasa pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Beberapa perusahaan yang besar bekerja sama dengan oknum pegawai pajak dengan memberikan uang suap kepada mereka agar dapat pengurangan jumlah pembayaran pajak. Pertanyaannya, apakah itu boleh atau tidak? Tentu saja jawabannya tidak. Itu tidak jujur. Inilah nilai sesungguhnya yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bahwa seorang Kristen harus jujur dalam hidupnya sebagai warga negara dan sebagai warga gereja. Saudara-saudari terkasih, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Pernyataan Tuhan Yesus ini jelas bahwa seseorang harus jujur dalam hidupnya, bukan melakukan rekayasa atau tipu-tipu untuk menghindarkan diri dari harus melaksanakan kewajibannya. Seorang Katolik harus memiliki watak jujur, bernegara, dan menggereja 100% Katolik dan 100% Indonesia. Artinya, seorang Kristen atau Katolik harus terlibat aktif dalam berbagai kegiatan menggereja dan bermasyarakat. Terkadang beberapa orang membuat alasan pembenar untuk tidak terlibat dalam aktivitas kegerejaan maupun kemasyarakatan. Beberapa bahkan ada berusaha menghindarinya karena menciptakan halangan untuk tidak terlibat demi memenuhi egonya. Sayang sekali kalau hal seperti itu masih terjadi sampai hari ini. Watak tidak jujur dan berusaha menghindar dari kewajiban seperti ini sungguh sangat disayangkan. Orang Kristen itu orang yang jujur. Setuju? Apapun jawabanmu, saya pastikan bahwa Tuhan mau kita menjadi pribadi yang apa adanya di hadapannya, bukan menjadi orang yang ada apanya kepada Tuhan. Taatilah Tuhan, maka Dia juga akan memberkati hidupmu. Jadilah pengabdi Allah dan pelayan masyarakat juga. Apakah aku sudah mengusahakan hidup jujur sebagai warga gereja
dan bangsa? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk menjadi pribadi beriman yang jujur. Bantulah kami untuk mendengarkan didikan Yesus dan menjadi saksi yang baik di tengah masyarakat. Demi Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.